Pernikahan selalu menjadi momen yang membahagiakan bagi setiap orang, akan tetapi bagaimana ceritanya, kalau hari pernikahan justru menjadi hari paling mengerikan yang harus dilalui? Barengan gue admin kesayangan kalian, ini dia alur cerita dari film Ready or Not. Hai semua, selamat pagi siang malam, balik lagi di channel Joki Nonton yang masih merintis ini. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari film berjudul Ready or Not, sebuah film horor thriller, garapan duo sutradara Tyler Gillett dan Matt Bettinelli, yang menceritakan kisah tragis seorang pengantin perempuan usai menikah dengan laki-laki dari keluarga kaya raya. Bagaimana keseruannya? Gak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan update konten terbaru. Selain itu, gue juga bakal adakan giveaway menarik kalau channel ini berhasil sampai di 10.000 subscriber untuk para penonton setia. Udah subscribe? Terima kasih. Sekarang kita lanjut videonya. Film dimulai dengan memperlihatkan kakak beradik, yang bernama Daniel dan Alex, di mana mereka nampak sedang berlari dari sesuatu. Daniel kemudian meminta Alex bersembunyi di sebuah lemari, namun tak lama kemudian, Daniel didatangi seorang laki-laki bernama Charles. Di momen ini, Charles nampak terluka dan meminta pertolongan Daniel. Tetapi, bukannya menolong, Daniel malah melaporkan keberadaan Charles pada keluarganya. Ketika keluarga Daniel datang, seketika Charles pun dibunuh menggunakan sebuah crossbow. Terlihat salah satu perempuan, yang bernama Helen, bibi dari Daniel, sangat sedih akan kematian Charles. Ini lantaran Charles merupakan suami dari Helen, dan mereka baru saja melangsungkan pernikahannya. Sesudah itu, mayat Charles pun dibawa oleh keluarga Helen ke sebuah ruangan, nampak akan dijadikan tumbal dari sebuah ritual. Film kemudian langsung maju, ke 30 tahun setelah insiden tewasnya Charles. Di sini ada seorang perempuan bernama Grace, yang nantinya akan jadi tokoh utama di film ini. Grace kemudian didatangi oleh Alex, adik dari Daniel yang ada di awal film tadi. Pada momen ini, Grace dan Alex sedang bersiap melangsungkan pernikahan mereka, namun keduanya nampak gugup, terutama Grace, karena ia merasa beberapa anggota keluarga Alex, yang juga disebut keluarga besar Ledomas, tak menyukainya. Tak lama kemudian, muncullah Daniel, kakak dari Alex, dan ia meminta Alex serta Grace untuk segera turun, lantaran acara pernikahannya akan segera dimulai. Singkat cerita, sebelum melakukan janji suci, Grace dan Alex lebih dulu melakukan sesi foto bersama anggota keluarga Ledomas. Pada satu momen, Grace nampak tak nyaman dengan kehadiran Helen, bibi Alex yang terus memandanginya dengan sinis, namun Daniel meyakinkan Grace bahwa itu bukan masalah. Hal sama juga dikatakan Becky, ibunda dari Alex dan Daniel, yang berusaha meyakinkan Grace bahwa anggota keluarga Ledomas semuanya menyukai Grace. Pada akhirnya, pernikahan Alex dan Grace pun selesai dilakukan. Malam harinya, saat baru saja Alex dan Grace akan melakukan malam pertama, tiba-tiba saja bibi Helen memasuki kamar mereka, dan itu membuat Alex serta Grace kaget. Di sini, bibi Helen hanya ingin memberitahu bahwa ritual dan tradisi keluarga Ledomas akan segera dimulai. Kemudian, Alex pun menjelaskan semuanya pada Grace soal ritual yang tadi disebut bibi Helen. Alex mengatakan bahwa setiap ada anggota keluarga baru yang akan jadi bagian dari keluarga Ledomas, maka pada tengah malam, mereka wajib memainkan sebuah permainan, supaya ia bisa terlihat layak atau tidak ada di keluarga tersebut. Permainan yang dimaksud Alex bervariasi, tergantung dari kartu apa yang nanti diambil Grace. Demi bisa mendapatkan tempat di hati keluarga besar Ledomas, Grace pun tak masalah, dan siap mengikuti permainan tersebut. Singkat cerita, Grace pun menemui Alex dan anggota keluarga besar Ledomas di ruangan yang sudah disiapkan. Grace disambut dengan ramah oleh Becky, bahkan Becky tak ragu menyebut Grace sebagai istri idaman bagi Alex. Kemudian tak lama, datanglah Emily, adik bungsu dari Daniel dan Alex, bersama dengan suaminya yang bernama Fitch, dan dua anaknya, yaitu Kevin dan George. Di sini baik Fitch maupun Emily nampak tak ada masalah dengan kehadiran Grace. Pada akhirnya, permainan pun dimulai, diawali dengan Tony, ayah dari Alex dan Daniel, yang lebih dulu menceritakan asal-usul tradisi keluarga Ledomas. Tony mengatakan, semua dimulai dari kakek buyutnya yang bernama Ledomas,
ia bertemu dengan seorang pengusaha dan kolektor mainan bernama Lebail. Kemudian pertemuan itu berujung Lebail yang membantu Leidomas menjadi pengusaha sukses. Itulah kenapa, sejak itu setiap ada anggota keluarga baru Leidomas, harus ada tradisi permainan, untuk menghormati jasa mendiang Lebail, yang mana permainannya nanti ditentukan sendiri oleh kartu apa yang akan diambil si calon keluarga baru Leidomas. Singkatnya, permainan benar-benar dimulai. Grace mengambil satu kartu dari kotak permainan milik mendiang Lebail, dan setelah dilihat, ternyata di kartu tersebut terlihat tulisan, petak umpet. Seketika wajah semua anggota keluarga Leidomas kaget, akan tetapi Grace yang tak tahu apa-apa masih bisa tersenyum. Alex yang khawatir, kemudian berbisik pada Grace untuk menunggunya di kamar, dan mereka akan kabur dari sana, tetapi Grace menolaknya, karena ia ingin mengikuti permainan ini. Lalu, Tony mengatakan pada Grace, bahwa aturan permainannya sama seperti petak umpet biasa, di mana Tony akan menghitung mundur dari 100, kemudian Grace harus sembunyi, dan nantinya anggota keluarga Leidomas akan mencarinya. Waktu permainannya ditentukan sampai dengan subuh, jika Grace ingin memenangkan permainan ini. Kemudian, Grace yang masih mengira ini adalah petak umpet biasa, langsung bergegas mencari tempat sembunyi. Sementara itu, anggota keluarga Leidomas lainnya, kecuali Alex, sambil menunggu hitungan mundur, mereka menyiapkan berbagai macam senjata, seperti kapak, crossbow, hingga senapan, yang menandakan bahwa ini bukanlah petak umpet biasa. Saat permainan dimulai, Alex yang khawatir, diam-diam pergi mencari Grace melalui sebuah lorong rahasia di rumah tersebut. Pada momen lain, Becky berkata, bahwa permainan petak umpet ini kejadian tak biasa, dan terakhir terjadi 30 tahun lalu, saat pernikahan Bibi Helen di awal film tadi. Setelah beberapa saat permainan petak umpet dimulai, Alex berhasil bertemu dengan Grace, ia pun langsung memaksa membawa Grace sembunyi di kamarnya. Tak lama, salah satu pegawai keluarga Leidomas, yang bernama Clara masuk ke kamar tersebut, bermaksud mencari Georgie, anak dari Emily. Namun, saat keluar dari kamar, tiba-tiba saja Clara tewas usai ditembak telak di wajahnya oleh Emily, yang mengira Clara adalah Grace yang sedang bersembunyi. Suara tembakan tadi juga membuat anggota keluarga Leidomas lain datang ke kamar tersebut. Grace yang juga kebetulan melihat kejadian itu, akhirnya sadar bahwa permainan petak umpet yang sedang ia mainkan ini bukan petak umpet biasa, terlebih saat ia juga mendengar ucapan Bibi Helen, yang menyebut bahwa yang harus mati di permainan ini adalah si pengantin, yang tentu saja itu adalah Grace. Setelah kondisi aman, Alex mengajak Grace untuk segera pergi dari rumah tersebut. Alex berkata, bahwa Grace sudah mengambil kartu yang buruk, dan kini seluruh anggota keluarga Leidomas akan memburu Grace sebelum subuh datang. Di momen ini, Grace pun kesal dengan Alex karena tak memberitahu hal ini sejak awal. Akan tetapi, Alex sendiri tak menyangka bahwa kartu yang diambil Grace adalah kartu buruk, lagi pula Alex sendiri sebenarnya juga tak begitu mempercayai tradisi keluarganya tersebut. Alex pun menjelaskan pada Grace, bahwa pada akhirnya mereka memang harus memainkan permainannya demi ia bisa menikahi Grace, perempuan idamannya. Lalu Alex pun memberitahu rencananya kini pada Grace, yaitu ia akan membuka semua kunci ruangan di rumah itu lewat ruang kendali, sementara Grace harus pergi lewat pintu belakang di dekat dapur. Mereka pun kemudian berpisah, tapi sebelum berjalan lebih jauh, Grace juga merobek gaunnya agar ia bisa bergerak lebih leluasa. Beberapa saat kemudian, sayangnya Grace malah tak sengaja bertemu Tony, Daniel, dan Bibi Helen, tetapi untungnya saat akan diserang oleh mereka, Grace sedikit terbantu oleh kehadiran Emily yang tiba-tiba muncul dan membuat kekacauan. Grace langsung memanfaatkan kondisi itu, untuk kabur. Grace lalu masuk ke ruangan biliar, tetapi ia tak bisa menemukan jalan keluar di sana. Tak lama, Daniel muncul di ruangan tersebut. Akan tetapi, karena Daniel sama seperti Alex, tak percaya dengan tradisi itu, ia pun membiarkan Grace pergi. Barulah, setelah Grace menjauh, ia memanggil semua anggota keluarga Leidomas ke ruangan tersebut. Tak lama, semua anggota keluarga Leidomas pun datang ke ruangan tersebut. Daniel melaporkan pada Tony, ayahnya, bahwa Grace kabur, dan mungkin dibantu Alex juga. Lalu, setelahnya, Emily yang ceroboh kembali berbuat ulah, kini ia membunuh satu lagi pelayan di rumah itu dengan tak sengaja menembaknya menggunakan crossbow. Sempat masih sekarat, sang pelayan akhirnya ditewaskan oleh Bibi Helen yang kesal,
karena mereka kembali kehilangan Grace. Karena terus kesulitan, Becky, ibu dari Daniel pun menyarankan agar mereka menggunakan CCTV rumah untuk mencari keberadaan Grace. Walau awalnya ditentang oleh Bibi Helen, tetapi karena waktu mereka menipis, mau tak mau mereka harus melakukannya. Di tempat lain, Grace mengambil sebuah shotgun beserta amunisinya untuk berjaga, kemudian ia bergegas ke dapur sesuai instruksi Alex tadi, sedangkan Alex sendiri sudah sampai di ruang kendali. Saat di dapur, Grace yang akan kabur harus kembali sembunyi, usai Stephen, salah satu pelayan keluarga Ledomas masuk ke sana untuk membuat teh. Pada waktu bersamaan, Alex di ruangan kendali menyalakan CCTV, lalu dari sana ia melihat Grace dalam bahaya, alhasil ia pun berusaha membantunya dengan mematikan kunci ruangan dapur. Saat pintu dapur tak terkunci, Stephen perhatiannya sedikit teralihkan, hal ini coba dimanfaatkan Grace dengan berusaha menembak Stephen. Tetapi, ternyata shotgun yang diambil Grace hanyalah shotgun mainan, sehingga Stephen berusaha menyerangnya balik. Namun, untung saja Grace langsung memukul kepala Stephen menggunakan teko berisi air panas, kemudian ia kabur dari tempat tersebut. Sementara di ruang kendali, Daniel dan Tony yang tadi diminta menyalakan CCTV, tak bisa masuk karena ruangannya dikunci oleh Alex. Sebelum Daniel dan Tony masuk, Alex lebih dulu merusak semua CCTV di ruangan kendali tersebut. Saat Daniel dan Tony masuk, Tony langsung berusaha menyerang Alex, namun Alex bisa melawannya, bahkan hampir membunuh ayahnya itu demi sang istri, Grace. Sesaat kemudian, Daniel meminta Alex melepaskan ayahnya. Karena Alex sangat dekat dengan Daniel, ia pun menurutinya, sayang saat lengah, Alex diserang balik oleh Tony, hingga ia tak sadarkan diri. Di momen lain, Grace bertemu dengan salah satu pelayan keluarga Ledomas yang bernama Dora, sedang sembunyi di lift makanan. Dora yang melihat Grace, lantas berteriak berusaha memberitahu keberadaannya. Grace yang panik tak sengaja menekan tombol lift, sehingga Dora pun seketika tewas terjepit di lift makanan. Setelah Dora tewas, Stephen yang melihat mayatnya, masuk ke kamar tempat Alex ditahan untuk melaporkan kondisi terkini pada Tony dan keluarga Ledomas. Tony yang mendengar kematian Dora, dan melihat luka bakar di wajah Stephen pun langsung merasa bahwa Grace bukan tumbal sembarangan, karena ia juga bisa membunuh siapapun. Sebelum kembali mencari Grace, Tony diperingatkan oleh Bibi Helen, bahwa ia juga harus menyadarkan Alex, yang sejak awal selalu membantu Grace kabur. Bibi Helen menilai, bahwa sebagai putra keluarga Ledomas, Alex akan jadi penerus keluarga ini, sehingga mau tak mau, suka tidak suka, Alex harus membantu keluarganya mencari dan membunuh Grace. Kembali ke Grace, kini ia ada di area luar rumah, dan terus berlari mencari tempat aman. Grace lalu masuk ke sebuah kandang kambing. Di momen ini, Grace tak sengaja bertemu Georgie, anak dari Emily yang entah kenapa bisa ada di sana. Awalnya, Grace mengira Georgie akan membantunya, akan tetap Georgie malah menembak tangan Grace sampai ia terluka. Grace yang kesal, langsung menonjok wajah Georgie sampai ia pingsan. Baru saja Grace akan pergi dari sana, karena kaget, Grace jatuh ke sebuah lubang yang di bawahnya banyak sekali tulang belulang dan bekas mayat manusia. Tanpa berpikir lama, Grace langsung berusaha keluar. Meski harus bersusah payah, bahkan tangan Grace harus tertusuk paku, ia akhirnya bisa keluar dari lubang tersebut. Di luar, Charity, istri Daniel melihat Grace berlari dari kejauhan, tetapi ia gagal menembak Grace karena bidikannya meleset. Sesudah itu, Charity langsung melaporkan keberadaan Grace pada Stephen. Sedangkan Grace, pada akhirnya sampai di pagar area luar rumah. Di sini ia melihat sebuah mobil akan melintas, alhasil meski punggungnya harus terluka, Grace memaksa melewati pagar besi di depannya. Sayang sekali, saat sebuah mobil lewat, sang pengendara mobil itu enggan memberikan Grace pertolongan. Tak lama, Grace melihat Stephen mencarinya dengan mobil, alhasil ia pun langsung bersembunyi ke hutan. Sementara di dalam rumah, Tony juga sudah mendapatkan laporan posisi Grace dari Stephen, jadi ia menyerahkan urusan itu pada Stephen. Di sisi lain, Daniel yang baru masuk, berkata bahwa mereka mesti berhenti memainkan tradisi konyol ini, akan tetapi ia langsung dimarahi ayahnya, yang menegaskan kalau sampai Grace gagal terbunuh sampai pagi nanti, justru keluarga Ledomaslah yang dalam bahaya. Kembali ke hutan, Stephen akhirnya menemukan Grace, seketika perkelahian terjadi antara Grace dan Stephen.
Di momen ini, ternyata Grace bisa melemahkan Stephen dengan mencekiknya sampai tak sadarkan diri. Setelah Stephen lemah, Grace langsung kabur menggunakan mobil yang Stephen bawa. Di dalam mobil, Grace menyalakan sistem driver assistant untuk menelpon polisi. Sayang sekali, itu tak bisa dilakukan, karena sistem tersebut melihat bahwa mobil yang Grace tumpangi adalah mobil curian, sehingga mesin mobil itu pun mati seketika. Saat Grace berusaha menyalakan kembali mobil, sayangnya Stephen sudah berhasil kembali dan akhirnya menangkap Grace. Singkat cerita, Stephen dalam perjalanan kembali ke rumah, sambil melakukan panggilan video dan menyalakan musik dengan sangat keras. Tanpa ia sadar, Grace di kursi penumpang sudah kembali siuman, dan seketika menyerang Stephen sampai mobil tersebut terguling. Di momen ini, Stephen akhirnya tewas, sementara Grace bisa selamat. Tak lama, Grace kembali bertemu dengan Daniel setelah bisa keluar dari mobil yang terguling. Awalnya, Grace mengira Daniel akan kembali membantunya, akan tetapi kali ini Daniel malah membuat Grace pingsan. Di tempat lain, Alex yang ditahan di kamarnya tiba-tiba didatangi oleh Becky, sang ibunda. Di momen ini, Becky mengatakan bahwa ia sebenarnya juga menyukai Grace, namun di sisi lain ia juga tak bisa menghentikan tradisi keluarga Ledomas. Becky kemudian berusaha membujuk Alex, agar ia mau berbalik membantu keluarganya membunuh Grace, tapi karena Alex sayang sekali pada Grace, ia pun menolak untuk melakukannya. Singkat cerita, setelah Grace yang pingsan tadi ditangkap, ritual untuk menumbalkan Grace pada Tuan Lebail pun akan segera dimulai. Grace kini sudah diikat di sebuah altar persembahan, dan di sekelilingnya keluarga Ledomas berkumpul, dengan Tony membacakan mantra, sementara anggota keluarga Ledomas yang lain meminum sebuah cairan. Namun, saat Tony akan menggorok leher Grace, semua anggota keluarga Ledomas, kecuali Daniel terlihat mual-mual dan muntah darah. Ternyata ini adalah ulah Daniel, yang sudah mencampur cairan yang mereka minum tadi dengan racun. Setelah itu, Daniel langsung melepaskan Grace dan berusaha membawanya kabur. Di waktu bersamaan, Alex akhirnya bisa melepaskan borgol yang sejak tadi menahannya, ia kemudian langsung mencari keberadaan Grace. Daniel yang membawa Grace, memperingatkannya untuk segera pergi, karena efek racun tadi hanya sementara. Sayangnya, saat akan kabur, istri Daniel yang bernama Charity datang menodongkan pistol. Charity yang lebih sayang pada uang keluarga Ledomas, akhirnya rela menembak Daniel, suaminya sendiri yang berusaha menjaga Grace. Saat Charity masih shock, Grace langsung menyerangnya sampai Charity lemah, kemudian Grace atas permintaan Daniel langsung kabur dari sana. Belum jauh berjalan, Grace bertemu Tony, akan tetapi karena Tony masih dalam pengaruh racun, Grace bisa melumpuhkannya dengan mudah. Selamat dari Tony, kini Grace gantian diserang oleh Becky, dan di waktu bersamaan Alex juga sudah menemui Daniel, kakak tercintanya yang tewas. Kembali ke Grace, ia hampir saja tewas di tangan Becky, akan tetapi di saat terakhir Grace bisa melawan balik, bahkan ia tak segan membunuh Becky. Baru saja selesai membunuh Becky, Grace akhirnya kembali bertemu dengan Alex. Di momen ini, Alex yang melihat ibunya tewas di tangan Grace, yang awalnya ia akan membantu Grace, berubah pikiran dan justru malah berbalik menahan Grace. Singkat cerita, setelah Grace ditangkap, dengan waktu yang kian menipis, Grace kembali akan ditumbalkan. Tetapi, sekali lagi pada detik terakhir, Grace bisa menghindari pisau yang diarahkan Alex, dan ia pun lepas dari belenggu keluarga Ledomas. Pada waktu bersamaan, akhirnya pagi pun datang, yang artinya waktu keluarga Ledomas untuk membunuh Grace sudah habis. Awalnya, tak terjadi apapun di sana, dan semua mengira kutukan Tuan Lebail hanya omong kosong. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba saja Bibi Helen tewas usai tubuhnya meledak begitu saja. Hal tersebut membuat anggota keluarga Ledomas seketika panik, karena sadar bahwa kutukan itu benar adanya. Satu persatu dari mereka pun tewas meledak, dari mulai Fitch, Charity, Tony, bahkan Emily dan dua anaknya, sementara Grace hanya tersenyum senang melihat pemandangan itu. Di saat terakhir, Alex berharap Grace masih mau menolongnya. Akan tetapi, Grace yang sudah muak hanya berkata, bahwa ia ingin cerai, lalu seketika Alex pun tewas juga usai tubuhnya meledak seperti keluarga Ledomas yang lain. Sebelum keluar dari rumah keluarga Ledomas, Grace melihat sekilas sosok arwah Tuan Lebail yang tersenyum padanya.
Film pun diakhiri, dengan scene yang memperlihatkan Grace dengan kondisinya yang sangat kacau, bersantai sambil merokok di halaman depan rumah keluarga Ledomas, seolah menikmati kemenangannya. Setelah itu semua, film pun selesai. Oke, itu dia alur cerita dari film berjudul Ready or Not, sebuah sajian film horor thriller menarik, dengan bumbu-bumbu dark comedy di dalamnya. Menurut gue, ini tipikal film thriller yang ringan, dengan twist sederhana, tapi eksekusinya sangat on point, jadi sepanjang nonton film ini, gue sangat menikmati. Untuk film Ready or Not ini, gue kasih nilai 7,5/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih yang udah nonton, dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian bisa kasih gue saran, kritik, diskusi, atau request di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya, wassalamualaikum.